Baik, selamat pagi Bu Angela dan Pak Harto. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika engineering yang akan dibawakan oleh Saya Richard B. Saya Usun Haryanto. dan saya Anastasia de Jesus Fernandez. Baik. Munculnya berbagai profesi yang tentunya harus memperhatikan hubungan yang terjadi antar sesama manusia maupun manusia dengan lingkungan. Hubungan yang umumnya memperhatikan berbagai etika yang sudah berlaku umum di masyarakat maupun secara hukum sekalipun. Penting bagi kita sebagai seorang manusia untuk memiliki etika baik dalam bermasyarakat, bekerja maupun berkegiatan lainnya untuk menjaga hubungan baik antar sesama serta menjaga keprofesionalitas kita sebagai seorang individu. Baik. Etika engineering sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang diikuti engineer sebagai kewajiban moral kepada profesi dan dunia. Dalam menyediakan jasa, engineer juga harus memberikan kejujuran, kenetralan, keadilan, dan kesetaraan, serta mendedikasikan jasanya untuk perlindungan kesehatan publik, keselamatan, dan kesejahteraan. Baik, dalam engineer sendiri memiliki beberapa peraturan dasar, yaitu memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan untuk publik, melakukan pekerjaan berupa jasa hanya pada yang sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya, memperhatikan pendapat publik secara objektif dan jujur terbuka, memperlakukan pekerja ataupun customer dengan jujur bertanggung jawab, menghindari tindakan penipuan, serta berperilaku terhormat, bertanggung jawab, beretika, dan sesuai hukum sehingga dapat meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kepercayaan profesi. Next. Oke, jadi ada beberapa undang-undang yang mengatur etika engineering sendiri di Indonesia tepatnya. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsuran, di mana hak dan kewajiban insinyur diatur pada pasal 24 dan pasal 25. Undang-undang ini menyatakan bahwa Dewan Insinyur Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan dan pengawasan praktek keinsuran dan Persatuan Insinyur Indonesia bertugas menjalankan praktek keinsuran. Oke, next. Oke, jadi ada beberapa 3 kode etik engineer dari tokoh engineer terdahulu di Indonesia, yaitu Sumaryono pada tahun 1995. 3 kode etik tersebut berupa sarana kontrol sosial, pencegahan terhadap campur tangan dari pihak lain, serta pencegah kesalahpahaman dan konflik. Oke, next. Oke, untuk masalah terkait pelanggaran etika engineer itu ada berupa keselamatan masyarakat, gratifikasi atau penyuapan, kecurangan, perlindungan masyarakat, kejujuran dalam riset dan pengkajian. Oke, next. Oke, untuk studi kasusnya yang kita ambil dari kelompok kami, yaitu meledaknya reaktor di Tianjin Chemical Co. di Shaanxi, China pada tahun 2019. Oke, untuk pelanggaran etika yang dilakukan dari studi kasus pabrik Shaanxi China itu, limbah dari produksi insektisida tidak diolah dengan baik di Sungai Sinfang. Di klorten dan metilena ada limbah yang dibuang ke sungai sehingga terjadi ledakan reaktor. Oke, next. Untuk selanjutnya ada penyebab pelanggaran dari kasus Shaanxi. Untuk penyebab pertama itu ada pengolahan limbah ekses dari dikloretana dan metilena itu memiliki kos yang tinggi. Yang kedua itu ada timbulnya keinginan untuk mendapatkan untung lebih dengan meminimalisir kos pengolahan limbah, sehingga limbah yang dihasilkan itu tidak diolah terlebih dahulu. Nah, untuk dampaknya dari kasus Shaanxi ini, limbah yang tidak diolah tadi yang langsung dibuang ke sungai itu menjadi polusi bagi lingkungan sekitarnya. Serta terjadi ledakannya reaktor kimia yang menyebabkan daerah tersebut tidak boleh didatangi untuk sementara waktu, dan kondisi lingkungan menjadi terlalu toksik atau beracun.
Berikut adalah penanggulangan untuk kasus Yangsui yang telah kami diskusikan. Untuk yang pertama itu ada pemerintahan itu melakukan revisi mengenai peraturan yang berlaku untuk pengolahan sampah pada pabrik khusus limbah juga. Yang kedua itu ada pemerintah itu harus lebih rutin memeriksa pabrik-pabrik yang ada sehingga lebih bisa dikontrol untuk pengolahan limbahnya sendiri. Untuk yang ketiga itu ada pemerintah itu menutup area industri tempat terjadinya peledakan. Ini sudah dilakukan saat terjadinya ledakan reaktor kimia itu, tempat sudah langsung ditutup dan dievakuasi. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika engineering sendiri. Pertama itu, pemerintah harus membuat peraturan khusus mengenai baku mutu limbah sehingga limbah yang dibuang itu tidak menjadi hal-hal yang berbahaya atau bisa mengganggu kesehatan untuk lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas. Yang terakhir itu, untuk individu-individunya sendiri itu harus sadar dan peduli akan dampak-dampak yang bisa terjadi untuk lingkungan sekitar. Yang penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.